5 skenario Israel memanggil 360.000 tentara cadangan dari invasi Gaza hingga mengamankan perbatasan Gaza, menyusul serangan mendadak pekan lalu dan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pejuang Hamas. Israel secara resmi menyatakan keadaan perang dan memulai mobilisasi besar-besaran. Al Jazeera melaporkan bahwa 360.000 tentara cadangan telah dipanggil. Mereka akan menambah kekuatan militer aktif yang berjumlah lebih dari 150.000 orang, sehingga memberi Israel 500.000 pria dan wanita berseragam. Pemanggilan tentara cadangan tidak lepas karena Israel menerapkan kebijakan wajib militer. Di sebagian besar angkatan bersenjata di dunia yang menggunakan wajib militer, peningkatan jumlah prajurit sebanyak 3 kali lipat biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu. Israel akan mencapai hal tersebut lebih cepat, paling lama dalam beberapa minggu. Elemen-elemen kunci yang memungkinkan dilakukannya pengerahan pasukan secara cepat mencakup kesadaran penduduk akan perlunya berpartisipasi aktif dalam pertahanan, pelatihan intensif selama wajib militer yang berlangsung selama 3 tahun untuk laki-laki dan 2 tahun untuk perempuan, periode penyegaran dalam cadangan aktif selama beberapa minggu setiap tahunnya, perencanaan yang baik, teruji dan terbukti dalam berbagai konflik internasional dan internal di masa lalu, dan wilayah yang cukup kecil dengan jarak yang pendek bahkan dari titik terjauh sekalipun. Pasukan cadangan dapat melapor ke stasiun atau barak mereka dengan sangat cepat sehingga sistem tersebut seringkali dengan sengaja memperlambat laju penerimaan agar dapat memproses semua kedatangan. Namun demikian, penambahan pasukan akan berlangsung cepat dan dapat diasumsikan bahwa, pada akhir pekan mendatang, tentara Israel akan memiliki setidaknya setengah dari pasukan cadangan yang bertugas di lokasi yang ditentukan. Berikut adalah 5 skenario Israel dalam memanggil 360.000 tentara cadangan. 1. Tak semua pasukan cadangan akan dikirim ke Gaza. Pasukan ofensif akan dikerahkan di posisi yang dapat menyerang Gaza dan mencapai tujuan militer apapun yang ditetapkan oleh Komando Israel. Hal tersebut akan dibahas pada hari-hari berikutnya dalam analisis ini. Besar kecilnya kekuatan tersebut akan ditentukan oleh tugas pastinya, yang tidak diketahui dan tentunya merupakan salah satu rahasia militer Israel yang paling dijaga ketat. Namun hal ini juga akan ditentukan, atau dibatasi, oleh besarnya potensi medan perang, garis kontak antara jalur Gaza dan Israel hanya sepanjang 51 km. 2. Mengamankan perbatasan Yordania. Tujuan utama dari pasukan kedua, yaitu kekuatan pertahanan, adalah untuk bertindak sebagai pencegah terhadap kemungkinan serangan di 4 perbatasan internasionalnya. 3. Mencegah serangan dari Suriah. Kekhawatiran berikutnya adalah perbatasan darat dengan Suriah di zona demilitarisasi di dataran tinggi Golan. Meskipun mereka menentang Israel, namun puluhan faksi bersenjata di Suriah mungkin ingin berkontribusi pada apa yang mereka lihat sebagai perjuangan Palestina. Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersenjata ringan dan tersebar dalam jumlah kecil yang menguasai zona demilitarisasi, DMZ, bukanlah tandingan pasukan khusus, sehingga Israel juga harus menutup kemungkinan tersebut. 4. Menangkal serangan pejuang Hizbullah dari Lebanon. Sejauh ini kekhawatiran terbesar bagi para pemimpin Israel adalah para pejuang Hizbullah yang berada di seberang perbatasan sepanjang 120 km, 75 mil, dengan Lebanon. Milisi Syiah adalah organisasi yang terbukti tangguh, kompeten secara militer, mempunyai perlengkapan yang baik dan disiplin. 5. Mengamankan wilayah dalam negeri Israel. Peran ketiga angkatan bersenjata, keamanan dalam negeri, akan mewakili wilayah tanggung jawab terbesar tentara Israel. Pasalnya, Israel merupakan negara yang mengalami polarisasi yang cukup tinggi. Tak semua rakyat senang dengan pemerintahan Netanyahu sehingga bisa saja memicu pergolakan politik yang kuat. Untuk selengkapnya kunjungi sumber international.sindonews.com.